Baik, ternyata program BIPA itu sangat sangat apa ya, Bu ya, benar-benar sangat kompleks karena di dalamnya itu tidak hanya sekadar mengandung sebuah program pengajaran bahasa, Iya, tetapi benar. juga mempunyai cita-cita luhur, anggap saja begitu ya, mempunyai sebuah cita-cita luhur untuk menduniakan atau menginternasionalisasi bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, itulah menjadi sebuah target kami Balai Bahasa Provinsi Bali, bagaimana kita bisa melayani masyarakat, kemudian menerima manfaat dari seluruh semua kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada, senang sekali saya Ida Ayu Putri Adityarini dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, Bincang Bahasa dan Sastra edisi kali ini akan membahas topik tentang program kebipaan Balai Bahasa Provinsi Bali. Untuk membahas topik tersebut, di studio Balai Bahasa Provinsi Bali sudah hadir Ibu Sang Ayu Putu Eni Parwati. Beliau adalah peneliti ahli muda Balai Bahasa Provinsi Bali, anggota KKLP BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali, kemudian juga tim pemetaan Lembaga BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali. Beliau juga merupakan seorang pengajar BIPA dan anggota APP BIPA Bali. Baik, selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi, Bedayu. Oke, apa kabar? Kabar baik. Baik ya, dan kebetulan hari ini juga cerah ya Ibu Ayu Iya, ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, Balai Bahasa Provinsi Bali adalah lembaga pemerintah yang menangani tentang kebipaan khususnya di Provinsi Bali. Ya, betul. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan perpanjangan tangan dari Badan Bahasa di masing-masing provinsi. Iya. Kemudian Balai Bahasa Provinsi Bali juga sudah bergerak di bidang, salah satunya di bidang kebipaan. Oke. Iya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali dalam hal kebipaan, kemudian apa saja juga peran Balai Bahasa Provinsi Bali dalam hal kebipaan tersebut. Iya. Oke, Ibu Ayu. Iya. Jadi pertama saya akan awali tentang menanyakan tentang sejarah. Jadi Iya. sebuah program, sebuah lembaga itu pasti mempunyai sejarah atau proses atau perjalanannya dari program tersebut dimulai. Nah, untuk program kebipaan yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Bali, Ibu Ayu. Jadi bagaimana awal mula pelaksanaan program-program kebipaan di Balai Bahasa Provinsi Bali? Ya, sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada, jadi hari ini saya senang sekali sudah diajak berbincang tentang kebipaan, khususnya program BIPA yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, tadi Bu Dayu sudah bertanya ya tentang awal awal atau mula. sejarah tentang program BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal bahwa Provinsi Bali itu merupakan wilayah pariwisata, ya. Jadi beberapa negara sudah mengenal bahwa Bali itu adalah sebuah provinsi yang cantik, yang indah, sehingga banyak warga negara asing yang berkunjung, datang benar ke Bali untuk berwisata dan juga untuk menetap, ya, untuk tinggal di Bali untuk beberapa lama. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah warga negara asing yang tinggal di Bali, tentu saja mereka memiliki minat untuk bisa berbahasa lokal. Nah, khususnya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita, kan? Oke, ya Nah, benar Bu Ayu. Untuk komunikasi sehari-hari ya. benar. Nah, Oke. untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat lokal, sehingga warga negara asing itu ya ingin bisa berbahasa Indonesia. Nah,
dengan adanya minat-minat tersebut, jadi di Bali itu muncul lembaga-lembaga kursus yang melayani pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang dikenal lah dengan namanya BIPA. Jadi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Oke, jadi BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi sahabat bahasa yang mungkin baru pertama kali mendengar kata BIPA. Jadi betul. BIPA itu apa sih? Jadi BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Okay. Nah, demikian. Jadi di Bali muncul banyaklah tempat-tempat kursus bahasa, termasuk juga perguruan tinggi yang ada di Bali. Jadi beberapa perguruan tinggi yang ada di Bali juga tergerak untuk membentuk sebuah lembaga BIPA ini. Nah, selain itu ada juga sekolah-sekolah internasional. Dahulu kita kenal dengan sekolah-sekolah internasional. Jadi di mana sekolah-sekolah itu memberikan pengajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak warga negara asing itu. Nah, seiring dengan itu sehingga Balai Bahasa Bali sebagai UPT, Badan Bahasa atau Pusat Bahasa ketika itu diimbau untuk mengadakan program BIPA. Balai Bahasa Bali membentuk sebuah program yang dikenal dengan program BIPA, begitu saja ketika itu. Jadi saat itu tahun 2005. Oke, 2005 ya, Bu, ya sudah 2005. Lama sekali ya. Okay. Benar. Nah, ketika itu tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan bisa kita kerjakan untuk bisa mewujudkan program BIPA ini. Nah, pada saat itu kami hanya membuat sebuah buku penunjang, begitu. Jadi dengan cara mengumpulkan cerita-cerita rakyat tentang budaya Bali, demikian. Kemudian kita susun disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar, jadi tingkat pembelajar. Nah, salah satu yang sudah terwujud adalah cerita rakyat ketika itu. Jadi kami tim BIPA membuat sebuah buku bahan ajar penunjang. Jadi buku bahan ajar penunjang yang disesuaikan dengan tingkat pembelajar, ya. Jadi kami baru mulai dengan mengumpulkan cerita rakyat, kemudian kami punya ide bahwa bagaimana kalau cerita rakyat ini atau buku penunjang ini kita susun dalam 3 bahasa. Nah, jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris ketika itu. Nah, terwujudlah buku ini disesuaikan dengan tingkat pembelajar. Jadi salah satunya ini kebetulan saya bawa deh, yuk. Oke, boleh ditampilkan kepada sahabat bahasa. Jadi ya, inilah Ibu, ya? Hasil karya tim BIPA Balai Bahasa Bali ya pada tahun 2000 sudah dicetak ini pada tahun 2011 akhirnya bisa diterbitkan. Oh, maaf. 2009 bahkan. 2009, ya, wah. ini cetakan pertama. Ini cetakan pertama 2009, kemudian ini salah satu lah deh ya. Jadi ada banyak ada sekitar 20 buku bacaan yang kami bisa susun. Kemudian ini adalah cetakan pertama tahun 2019. Nah, pada tahun kedepannya selanjutnya itu kami terus menyusun buku, kemudian kami juga melakukan revisi disesuaikan. Jadi ada masukan-masukan dari masyarakat, oh sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Jadi kami melakukan revisi sehingga tahun 2011 itu terbit lagi yang dalam bentuk revisinya. Iya. Nah, kemudian selain menyusun buku ajar, kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan dari Badan Bahasa ketika itu. Jadi dari Pusat Bahasa ketika itu untuk menjadi seorang pengajar BIPA. Nah, jadi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 itu kami baru mulai belajar demikian. Jadi salah satu bentuk hasil karya tim BIPA Balai Bahasa adalah buku bahan ajar penunjang dalam 3 bahasa. Itu Dayu. Oke, jadi ternyata sahabat bahasa seperti yang sudah Ibu Ayu sampaikan tadi, bahwa jika kita runut ke belakang itu sudah kurang lebih berapa tahun ya? 16 tahun ya. 16 tahun sampai saat ini. Iya. BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali itu sudah
berkembang, sudah mulai tumbuh ya Ibu Iya, Ayu ya. betul. Baik, dan tadi di awal Bu Ayu juga sempat menyinggung bahwa awal mula dari program BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali adalah pembuatan buku penunjang, buku penunjang, ajar ya. penunjang. Nah, betul. ini sedikit bertanya Bu Ayu ya, Iya. saya sedikit bertanya, apakah buku-buku penunjang dalam pengajaran BIPA itu juga bisa digunakan untuk bahan bacaan literasi Bu Ayu? Oh ya, tentu saja. Ya, jadi kami sangat bangga dengan hasil karya kami ini. Selain buku bahan bacaan itu kami manfaatkan untuk sebagai bahan penunjang pengajaran BIPA. Buku ini juga bisa dipakai untuk bacaan literasi untuk pelajar-pelajar kita, seperti anak-anak SD ya, sekolah dasar, kemudian anak-anak SMP juga bisa memanfaatkan buku kami ini untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja, kemudian untuk belajar bahasa Balinya dan bahasa Inggrisnya. Nah, buku ini sangat laris Dayu. Jadi banyak sekali teman-teman kita, ibu-ibu guru kita atau sekolah-sekolah kita, adik-adik kita yang tertarik dengan buku ini. Sehingga kami Balai Bahasa Provinsi Bali itu selalu atau setiap tahun mencetak ulang buku-buku cerita ini, demikian. Oke, jadi benar-benar multi manfaat ya Ibu ya. Iya. Jadi tidak hanya dirasakan manfaatnya, tidak hanya dirasakan oleh pembelajar BIPA, tapi juga bagi siswa lokal kita. Iya, betul. Oke, wah menarik sekali. Jadi awal mulanya sudah menarik Ibu Ayu. Nah kemudian selanjutnya setelah tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali yang mendapatkan pembelajaran Iya, ya, anggap betul. saja demikian, yang sudah membangun diri, kemudian mengembangkan diri. Nah, setelah itu apa saja layanan atau fasilitasi kebipaan yang dimiliki atau dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali? Bu Ayu? Iya, baik. Dengan bimbingan dari Badan Bahasa, jadi kami tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali yang terdiri atas 3 orang itu siap untuk melakukan atau memberikan pelayanan pengajaran bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing atau BIPA ini dengan dimunculnya sebuah nama program Rumah BIPA. Wah, Ya. bagus sekali namanya ya, sahabat bahasa Rumah BIPA. Iya. Oke. Jadi program Rumah BIPA ini dimulai pada tahun 2013. Nah, jadi kami dianggap sudah cakap untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing, untuk warga negara asing yang ada di Bali khususnya, Dayu. Nah, dalam program Rumah BIPA ini. Jadi program Rumah BIPA ini dilaksanakan dengan cara menjemput bola. Jadi kami tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali itu mendatangi tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh para pembelajar di suatu tempat ya. Kemudian kami datang di sana, kemudian tentu saja kami batasi jumlah pelajarnya. Jadi dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, selain belajar kelompok, kita juga melayani pembelajaran mandiri atau privat ya. Nah, jadi kami datang ke tempat-tempat mereka ya, jadi ada di rumahnya, kemudian ada juga kami mengajarkan di sebuah restoran, di rumah makan, kemudian di tempat-tempat kerja mereka juga ada yuk. Oke. Jadi itu yang bisa kami lakukan untuk memberikan pelayanan khususnya kepada warga negara asing yang ada di Bali. Nah, kemudian selain mengajarkan BIPA, kami juga melakukan kegiatan pelatihan pengajaran BIPA, pengajaran BIPA khusus untuk pengajarnya, Oke, ya, untuk pengajar calon BIPA pengajar ya. BIPA. Jadi dari awal. Jadi ketika awal itu kami memulai dengan pelatihan metodologi pengajaran tentu saja. Nah, jadi kami mencetak teman-teman yang mau berminat untuk belajar mengajarkan bahasa Indonesia untuk warga negara asing ini, kemudian bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang ada di Bali, seperti perguruan tinggi yang ada di Bali. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program BIPA, kemudian lembaga-lembaga kursus, kemudian ada juga sekolah-sekolah internasional ketika itu. Nah, selain melakukan kegiatan pelatihan, pada tahun berikutnya kami sudah mulai lagi dengan khusus untuk bahan ajarnya. Jadi kami melakukan lokakarya penyusunan bahan ajar, jadi disesuaikan dengan kurikulum. Nah, kemudian pada lokakarya ini tentu saja kami mengundang para narasumber yang sudah pakar dalam bidang penyusunan bahan ajar BIPA. Nah,
itulah yang bisa kami lakukan untuk beberapa tahun setelah kami memulai program BIPA di Balai Bahasa Provinsi Bali. Oke. Ya. Jadi jika kita lihat juga ternyata dari 2005 itu anggap saja sampai Ibu Ayu yang ceritakan tadi itu perkembangannya juga cukup pesat ya Ibu ya. Jadi program-program kebipaan yang ditawarkan atau yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali itu juga cukup beragam dan hampir lengkap ya Ibu Ayu ya. Oke. Dan kemudian akhir-akhir ini di Balai Bahasa Provinsi Bali itu juga dilaksanakan pemetaan lembaga atau komunitas penyelenggara BIPA di Bali. Jadi ini program baru lagi Mbak Ayu ya. Betul. Oke. Nah, jadi bagaimana proses pemetaan lembaga atau komunitas BIPA di Bali yang baru-baru ini dilaksanakan oleh tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali, Bu Ayu? Iya. Jadi kami melihat kondisi di lapangan ya, khususnya sudah ada banyak sekali lembaga-lembaga penyelenggara BIPA. Jadi selain perguruan tinggi, ada juga lembaga kursus seperti yang saya katakan tadi, kemudian ada juga sekolah internasional yang saat ini dikenal dengan namanya SPK. Jadi Satuan Pendidikan Kerjasama. Okay. Sudah berganti ya, karena nomenklaturnya juga sudah berganti, jadi betul. Namanya juga sudah berganti. Iya, benar. Nah, karena keberadaan lembaga-lembaga BIPA ini belum kami petakan, belum kami data, kami juga untuk memastikan ada berapa sih lembaga penyelenggara BIPA di Bali khususnya, sehingga kami diminta untuk memetakan atau untuk mendata ya, untuk mendata lembaga-lembaga tersebut. Nah, diadakanlah, jadi tahun ini baru kami bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan pemetaan ini dari tahun ini ya, dari tahun 2021 ini. Nah, kegiatan pemetaan ini dimulai pada bulan Maret kemarin hingga bulan Mei kami baru selesai mengumpulkan data. Nah, karena situasi pandemi seperti ini, Bu Dayu, jadi kita atau kami hanya bisa mengumpulkan sebanyak 25 lembaga saja. Nah, sasaran kami baru 3 wilayah, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Jadi ketiga wilayah inilah yang kami anggap memiliki lembaga BIPA terbanyak gitu ya, Bu, di Bali. Ya. Jadi baru 3 wilayah yang bisa kami kunjungi dan jumlah lembaga yang sudah terdata itu sebanyak 25 lembaga. Demikian. Oke, jadi ternyata jika kita terjun ke lapangan seperti itu Ibu Ayu ya, jadi tim pemetaan Balai Bahasa Provinsi Bali terjun ke lapangan untuk mengambil data, ternyata tidak terduga sebanyak itu lembaga penyelenggara BIPA di Bali. Benar. Ya Ibu Ayu ya, dan itu pun baru tiga wilayah. Benar sekali. Benar. Nah, jadi di ketiga wilayah tersebut, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa baru terjaring 25 lembaga. Untuk di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ini ternyata banyak sekali, yang paling banyak ya, Bu Ayu. Ya, banyak sekali ada lembaga, dan mungkin kami berharap tahun depan kita masih bisa melakukan pemetaan BIPA lagi, pemetaan lembaga BIPA nanti lagi. Ya, karena ternyata banyak sekali ada lembaga-lembaga penyelenggara BIPA selain tempat-tempat kursus bahasa, ada ternyata SPK juga ada banyak di dua wilayah ini, jadi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ini. Jadi semoga tahun depan kita masih bisa melaksanakan kegiatan pemetaan. Benar. Karena jika kita lihat karakteristik dari Provinsi Bali, jadi masing-masing wilayah atau masing-masing kabupaten itu sebenarnya mempunyai daerah wisata sendiri gitu ya, Bu Ayu ya, tempat wisatanya masing-masing. Jadi di sana juga pasti terdapat orang asing yang bekerja, menetap ataupun berwisata. Dan itu merupakan sasaran dari pembelajaran BIPA itu sendiri. Oke, baik Ibu Ayu. Nah, itu tadi tentang proses pemetaannya. Kemudian apa luaran atau apa hasil dari kegiatan ini, Ibu Ayu? Baik. Ya.
karena kita melakukan kegiatan pemetaan, tentu saja kita akan menghasilkan sebuah peta, kan? Peta persebaran lembaga-lembaga BIPA yang ada di wilayah Bali khususnya. Jadi untuk bulan tahun 2021 ini kita nanti akan membuat sebuah peta sebaran itu dalam bentuk digital dan cetak nantinya. Nah, pada peta di sana nanti akan ditampilkan atau muncul tentang karakteristik atau informasi tentang lembaga, tentang satu lembaga. Misalnya kita bisa mengatakan satu lembaga itu Balai Bahasa Provinsi Bali ya, kita sendiri ya. Jadi dalam peta itu nanti akan muncul sebuah balon gitu untuk yang digital ya. Jadi kita mengeklik balon itu kemudian akan muncul informasi tentang lembaga itu. Jadi misalnya Balai Bahasa Provinsi Bali nih. Nah, jadi apa itu Balai Bahasa Provinsi Bali, bagaimana kegiatan khusus tentang kebipaannya, jumlah pengajarnya ada berapa, kemudian ada juga siswanya seperti apa, kemudian dari negara apa saja, dari negara mana saja yang belajar di Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, kira-kira seperti itu yang nanti akan muncul di peta digital tersebut. Nah, kemudian kalau di peta cetak ya tentu saja hanya balon-balonnya saja ya, titik-titik saja di mana ada sebuah lembaga pengajaran BIPA. Iya, benar. Nah, itulah luaran yang akan kita bisa hasilkan dari proses pemetaan lembaga BIPA ini. Oke. Iya. Menarik sekali Bu Ayu. Nah, yang dari saya simak tadi dari Bu Ayu itu nantinya yang saya pikir bahwa peta itu dapat dimanfaatkan oleh salah satunya ya, yang paling bisa memanfaatkan peta itu adalah calon siswa BIPA. Jadi calon siswa BIPA itu dapat warga negara asing. Jadi calon BIPA itu dapat melihat di mana letak lembaga pengajaran atau lembaga yang menyelenggarakan BIPA di Bali, kemudian dapat memilih lokasi di mana mereka mau belajar sesuai dengan tujuan mereka, Ibu Ayu. Oke. Nah, selain siswa BIPA, Ibu Ayu, siapa lagi yang bisa memanfaatkan peta sebaran BIPA ini? Iya. Jadi selain warga negara asing ya yang bisa memanfaatkan atau memperoleh informasi khususnya tentang pengajaran BIPA atau lembaga-lembaga pengajaran BIPA di beberapa wilayah di Bali yang menerima manfaat juga tentu saja lembaganya. Nah, jadi secara tidak langsung peta persebaran lembaga BIPA ini tentu saja lembaga BIPA tersebut mendapatkan manfaat ya. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat di mana ada tempat-tempat untuk bisa belajar bahasa Indonesia khususnya untuk warga negara asing. Nah, itu mungkin yang bisa menerima manfaatnya ya. Oke, jadi benar-benar kalau boleh dikatakan seperti simbiosis mutualisme ya Ibu Ayu ya. Betul. Jadi kita sebagai lembaga pemerintah yang melayani dan menangani tentang hal kebipaan juga bisa memfasilitasi, merangkul, kemudian dari lembaga BIPA-nya sendiri bisa dijadikan sebagai sebuah promosi, salah satu promosi ya Ibu Ayu ya. Kemudian dari siswa BIPA-nya atau calon siswanya juga lebih mudah dalam mengakses informasi dan bisa membandingkan antar satu lembaga dan lembaga lainnya dan memilih tempat belajar sesuai dengan tujuan mereka. Oke, wah. Sangat-sangat bermanfaat Ibu Ayu ya. Tidak sabar menunggu peta itu nanti. Kita lihat hasilnya Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu Ayu, setelah kita membahas tadi tentang pemetaan, kemudian bagaimana respons masyarakat pengguna layanan kita terhadap program-program kebipaan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi tanggapannya bagaimana gitu? Khusus untuk pembelajar BIPA ya yang sudah menerima pengajaran bahasa Indonesia dari Balai Bahasa khususnya, mereka tentu saja sangat antusias untuk belajar bahasa Indonesia karena selain mereka belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, tentu saja mereka juga diajarkan tentang budaya, dikenalkan tentang budaya Bali khususnya.
Oke, Nah, karena iya. sebenarnya kalau kita lihat pembelajaran bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran budaya ya Ibu Betul, Ayu ya. betul, iya. Apalagi kita di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya. Kalau boleh meminjam kata-kata Pak Bundowi, Iya. Indonesia itu adalah negara adibudaya begitu. Adibudaya, betul, Jadi betul. sudah satu paket Iya, gitu ya benar, Mbak ya, benar, bahasa dan budaya. Oke. Iya. Jadi selain belajar bahasa seperti yang saya katakan tadi, mereka juga belajar tentang budaya Bali ya, baik itu seni juga bisa ya. Iya, Jadi benar-benar. banyak warga negara asing yang mau belajar seni tentang Bali tentu saja. Nah, selain belajar seni juga ada yang minta belajar bahasa Balinya deh ya. Jadi sudah belajar bahasa Indonesia, mereka merasa, aduh saya tinggal di Bali, saya ingin belajar bahasa Bali, boleh nggak gitu. Oke, itu Ya. kebetulan sekali Bu Ayu ya. Iya, Jadi benar. mereka juga bisa belajar di Balai Bahasa Bisa Provinsi belajar Bali. di Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bali selain memberikan pelayanan pengajaran bahasa Indonesia, ya, kami juga memberikan pengajaran bahasa Bali. Oke, itu juga tambahan informasi untuk sahabat bahasa yang mungkin mempunyai teman atau mempunyai siswa BIPA Ya. yang ingin belajar bahasa Bali dapat diminta atau Ya. dapat diarahkan langsung datang ke Balai Bahasa Provinsi Bali karena Oh ya, kami satu lagi ya deh, Ibu Ayu. pengajaran BIPA di Balai Bahasa Provinsi Bali itu gratis loh. Oh ya, tidak berbayar ya Tidak sahabat berbayar. bahasa. Iya, jadi kami Memberikan layanan. tanpa berbayar. Oke, wah, jadi kalau boleh dikatakan paket komplit ya Ibu Ayu ya. Jadi belajar bahasa Indonesia iya, kemudian belajar bahasa Bali iya, dan kemudian pasti juga belajar kebudayaan termasuk seni, Iya. seni yang ada di Bali dan tambahnya tidak berbayar. Tidak berbayar. Oke. Iya, itu dia. Baik, Bu Ayu. Jadi boleh dikatakan bahwa respons masyarakat pengguna layanan, pengajar BIPA-nya, kemudian siswa BIPA itu sangat-sangat positif ya, Bu Ayu ya. Benar-benar. Jadi itu tadi yang saya katakan respon dari khusus warga negara asingnya yang belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita kan juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan dan lokakarya khusus tentang pengajaran BIPA yang mengundang perwakilan dari lembaga-lembaga penyelenggara BIPA, kemudian respon mereka luar biasa juga. Jadi mereka sangat senang, sangat bersemangat untuk mengikuti program-program kebipaan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Bali ya. Jadi mereka minta setiap tahun, ayo dong kita lakukan lagi, kita berkumpul lagi, menyatukan atau menyamakan persepsi tentang kebipaan. Nah, itulah menjadi sebuah target kami Balai Bahasa Provinsi Bali, bagaimana kita bisa melayani masyarakat, kemudian menerima manfaat dari seluruh semua kegiatan yang kita lakukan. Oke, dan tujuan utamanya tentu untuk mewujudkan internasionalisasi bahasa Indonesia, Iya, Ibu Ayu ya. Jadi tujuan utama dari pelaksanaan program BIPA ini di Bali, kemudian dimanapun di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, itu tujuannya adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia kita semakin dikenal dan semakin banyak dipelajari oleh masyarakat di dunia. Di dunia. Oke, wah menarik sekali Bu Ayu. Nah kemudian Balai Bahasa Provinsi Bali sendiri sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menangani kebipaan, tentu juga mempunyai langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengembangkan program BIPA yang ada di Provinsi Bali, Bu Ayu. Apa saja langkah-langkah strategis tersebut? Iya, langkah-langkah strategis yang harus kita laksanakan dan bermanfaat khususnya untuk masyarakat luas ya, bukan hanya untuk masyarakat kita sendiri ya, masyarakat luas juga termasuk dengan warga negara asing ini adalah salah satunya ya, jadi mengikuti perkembangan zaman. Oke, ya, benar jadi, sekali, itu juga kunci Bu Ayu ya, dalam setiap pembelajaran apapun itu harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang makin luar biasa saat ini ya. Jadi kami membuat sebuah pengajaran, baik itu bahan ajarnya itu memanfaatkan teknologi seperti lokakarya yang kita lakukan bulan Maret kemarin terakhir ya. Kita membuat penyusunan bahan ajar berbasis budaya dan teknologi, itu dia.
ya. Jadi kita akan membuat sebuah bahan ajar, ini juga terobosan Dayung, bahan ajar yang berbasis budaya itu dengan memanfaatkan teknologi, ya, kemudian kita digitalisasikan juga. Itu salah satu strategi kita dalam pengajaran BIPA. Jadi tidak hanya dalam bentuk cetak, kita juga membuat bahan ajar dalam bentuk digital. Nah, selain itu mungkin Balai Bahasa Provinsi Bali ini kan memiliki banyak sekali terbitan-terbitan ya Dayung. Jadi mungkin terbitan-terbitan itu bisa kita digitalisasikan. Ya, salah satu yang sudah terwujud adalah kamus. Ya, kamus Indonesia. Kamus daring. Kamus daring Bali Indonesia. Bali Indonesia. Jadi sahabat bahasa juga sudah bisa memanfaatkan kamus daring kita ya. Jadi dengan dengan satu perangkat ya, HP, jadi kita sudah bisa belajar bahasa Indonesia, bahasa Bali ya, dengan memanfaatkan kamus itu. Nah, kemudian selain itu kami juga sudah mengunduh beberapa kegiatan, beberapa program di YouTube juga gitu juga. Di YouTube juga kita bisa memanfaatkan fasilitas tentang informasi-informasi tentang kebahasaan. Ya, teman kita Bapak Nyoman juga benar sekali. Jadi banyak sekali membuat konten ya. Sudah ada konten-konten YouTube. Iya. Ya, jadi itu sebuah strategi yang dilakukan oleh inovasi dari tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali. Intinya Ibu Ayu berarti program apapun sebenarnya ya, termasuk juga program BIPA itu harus dilaksanakan secara fleksibel mengikuti isu-isu yang berkembang, isu-isu terkini, kemudian juga perkembangan teknologi tanpa meninggalkan muatan budaya atau muatan lokal yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali diskusi kita pada hari ini, sahabat bahasa. Nah, sebelum menutup diskusi ini, pertanyaan terakhir Ibu Ayu. Nah, apa harapan Ibu Ayu ini sebagai, kalau saya katakan sebagai juga praktisi BIPA, peneliti, kemudian pengajar juga, Nah, apa harapan Ibu Ayu yang sudah malang melintang gitu, yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia kebipaan untuk program BIPA ke depannya, baik program BIPA di Balai Bahasa Provinsi Bali, di Provinsi Bali maupun di secara global? Iya. Baik, saya sebagai seorang yang senang dengan kebipaan, ya, mewakili teman-teman barangkali nggih. Jadi berharap bahwa program BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali ke depannya tentu saja dapat mewujudkan program pemerintah untuk menduniakan bahasa Indonesia. Ya, ini dengan beberapa upaya bagaimana kita bisa mewujudkan internasionalisasi bahasa Indonesia ini, tentunya dengan jalan meningkatkan jumlah pembelajar BIPA di Bali dengan menyasar warga negara asing dan tenaga kerja asing yang belum tersasar, Dayu. Jadi kami tim BIPA Balai Bahasa Bali belum memperoleh satu orang pun pekerja asing yang ada di Bali ini untuk belajar bahasa Indonesia. Mungkin nanti tentu saja harapan saya kami bisa masuk ke beberapa perusahaan yang tentu saja memanfaatkan warga negara asing, mempekerjakan warga negara asing yang bekerja di Bali di beberapa perusahaan. Kemudian nanti juga kita tentu saja akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang ada di Bali khususnya. Kemudian selain itu, program BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran BIPA di Bali dengan mendukung program-program antar lembaga dan sebagai fasilitator antar lembaga dalam hal kebipaan ini, Dayo. Jadi teman-teman kita yang ada di beberapa lembaga itu sangat berharap kita atau Balai Bahasa Provinsi Bali selalu melakukan atau menyelenggarakan pelatihan, kemudian lokakarya, pertemuan-pertemuan tentang kebipaan ini, ya. Jadi kami Balai Bahasa Provinsi Bali diminta untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut karena ya mereka sangat sangat perlu ilmu tentang kebipaan ini, sehingga nanti dalam pertemuan itu kita bisa menyamakan persepsi baik itu tentang kurikulum, bahan ajar, kemudian
bagaimana kita menyusun silabusnya dan seterusnya. Demikian harapan saya, Dayu. Oke, baik. Ternyata program BIPA itu sangat apa ya, Bu ya? Benar-benar sangat kompleks karena di dalamnya itu tidak hanya sekadar mengandung sebuah program pengajaran bahasa, tetapi juga mempunyai cita-cita luhur, anggap saja begitu ya, mempunyai sebuah cita-cita luhur untuk menduniakan atau menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Oke, jadi sahabat bahasa di sini yang mungkin berminat untuk menjadi pengajar BIPA, mungkin dari sekarang bisa mencari informasi di mana saja lembaga BIPA yang lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran BIPA, atau juga bisa membuat lembaga sendiri, Bu Ayu ya, agar semakin banyak pengajar BIPA, kemudian juga semakin banyak orang asing yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Baik Ibu Ayu, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang sangat bermanfaat dan sangat menarik pada hari ini. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang BIPA itu pasti tidak akan habis-habis topiknya, karena BIPA itu akan terus berkembang. Iya. Jadi seperti yang Ibu Ayu sampaikan tadi, selain sekolah, lembaga kursus, kemudian ada perguruan tinggi, nanti sasarannya ke depannya juga perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing. Wah, iya benar. Banyak sekali, Mbak ya. Baik sahabat bahasa, demikian program Bincang Bahasa dan Sastra edisi kali ini yang membahas topik program kebipaan Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga diskusi kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada program Bincang Bahasa dan Sastra berikutnya. Salam bahasa. Untuk